Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya mau cerita nih tentang pengalaman pakai Toyota Limo ya, terutama generasi kedua. Jadi saya itu udah pakai Toyota Limo itu 5 unit Toyota Limo Gen 2 semua ya. Nah, kita coba dari awal ya. Awalnya saya beli Toyota Limo itu dari pemakai. Itu Toyota Limo Gen 2 tahun 2008. Itu Explorer dan ya biasalah namanya mobil bekas ya, kita pasti ada minusnya gitu kan. Namun nggak fatal karena kita udah cek sendiri. Akhirnya pas pengecekan oke, bawa pulang, inilah. Dan selama pemakaian itu saya cuman ganti upper tank aja, waktu itu retak ya, jadi radiatornya panas karena si airnya bocor gitu kan. Setelah itu nggak ada kendala sama sekali, dan akhirnya mobilnya saya jual. Lalu saya penasaran nih, karena di sekitar tahun 2019 itu mulai banyak pedagang-pedagang ya jualan di YouTube. Akhirnya saya tertarik, pengen cari pengalaman nih beli dari pedagang. Nah, saya jatuh ke salah satu pedagang waktu itu karena tergiur dari harganya yang boleh dibilang terjangkau ya, dengan spek yang diberikan, yaitu udah dicat putih, lalu pakai body kit, walaupun sebenarnya saya nggak suka ya kalau pakai body kit. Kemudian itu udah dapet fog lamp, kaca film, ke double din, dan kamera mundur. Itu aja sih kalau nggak salah. Namun ternyata hasilnya cukup mengagetkan. Karena apa? Karena pas waktu itu setelah saya pembayaran DP, dijanjikan sekitar 3 minggu kalau nggak salah, silahkan ditunggu orderannya. Dia bilang oke. Setelah 3 minggu ternyata nggak ada kejelasan. Kemudian kita nanyain juga. Saya tuh nggak enak kalau nanyain terus gitu kan. Akhirnya saya datangin tuh ke tempatnya, lokasinya di daerah Bekasi, Jatibening waktu itu. Saya cek ke sana, si pedagangnya tuh nggak ada, cuman ada yang kerja di sana ya, para pekerja di sana. Dan saya tanya unitnya itu, jadi nggak ada daftar namanya gitu, ini unitnya punya siapa. Terus terang di sana banyak unit, cuman ya nggak tahu itu ini milik siapa, buat pengiriman kemana, itu nggak ada sama sekali gitu. Akhirnya saya pulang, dan 1 minggu kemudian saya balik lagi. Akhirnya ketemu sama si sellernya. Dia bilang ya dengan berbagai macam alasan lah. Oke, saya bicarakan baik-baik. Namun setelah pulang dari sana, saya chatting. Akhirnya saya bilang baik-baik, ya udahlah cancel aja gitu kan, karena emang unitnya nggak ada gitu. Pas saya kesana nggak ada unitnya yang buat saya gitu. Akhirnya alhamdulillah sih, walaupun saya kecewa, tapi si sellernya itu, pedagang itu, masih bisa diajak ngobrol baik-baik. Akhirnya dia minta nomor rekening, uang DP saya 20 juta itu dikembalikan, dan kita sama-sama minta maaf. Dan akhirnya udah kelar dari situ urusannya sama si seller itu. Walaupun ya boleh dibilang saya rugi waktu gitu kan, nungguin unit yang belum jelas, belum ada kepastian seperti itu. Itu kelar, akhirnya saya cari unit lagi, lihat di marketplace Facebook ada, akhirnya dapat Toyota Limo Gen 2, walaupun yang paling awal ya tuh tahun 2007, dan itu saya dapat dari pemakai Explorer juga. Ini yang versi ABS nya. Unitnya saya cek ya ada minus-minus sedikit, wajar lah. Saya pakai itu selama kurang lebih pemakaian sekitar 5 bulan atau 6 bulan lah. Kemudian unitnya saya jual lagi gitu.
Kemudian setelah itu saya cari-cari lagi pedagang, akhirnya dapat dengan budget yang saya punya ya. Saya beli bahan waktu itu, dan emang udah niat pengen iseng upload ke YouTube gitu kan, nanti hasilnya unitnya seperti apa. Jadi saya beli unit dari pedagang itu ex taksi KTI ya, Koperasi Taksi Indonesia, dengan kondisi bahan, namun udah sedikit ada yang di-upgrade ya, dari head unit, double din, kemudian saya minta penambahan velg racing juga, dan udah dikasih kaca film berikut fog lamp, dan udah terima siap jalan bilangnya. Udah servis, ganti oli, servis radiator, kemudian AC dan kaki-kaki. Kurang lebih pengerjaannya kalau nggak salah antara 2 minggu sampai 3 minggu lah, dan emang lumayan tepat waktu sih. Cuman waktu itu saya nggak sempat ambil sendiri ke sellernya karena pas rame-ramenya zaman COVID waktu itu, jadi ditutup ya jalannya. Akhirnya saya minta dikirim aja deh unitnya ke rumah, dan pas datang itu saya ternyata luar biasa kaget ya dengan kondisinya. Tadinya saya pikir unit siap jalan tuh emang benar-benar siap jalan, jadi kita cuman buat ngerapiin body deh gitu kan. Saya mau ngelakuin pengecatan gitu ke depannya rencananya, tapi ternyata emang unitnya parah banget gitu. Ternyata emang belum siap jalan, dari mulai mesin getar, engine mounting udah jebol sampai dibungkus pakai solatip waktu itu, kaki-kaki masih bunyi, transmisinya keras banget gitu kan. Wah, pokoknya kacau. Dan saya yang minta penambahan velg racing itu ternyata bannya udah kadaluarsa, udah gak layak pakai gitu loh. Terus headlamp juga bracketnya udah patah gitu kan, terus udah agak pecah juga, udah kuning ya, pokoknya nggak bisa diselamatkan lah. Jadi akhirnya saya beli headlamp lagi copotan waktu itu, sekalian stop lampnya juga pakai yang belimbing, sambil menunggu untuk proses pengecatan. Jadi mobil saya masukin dulu deh bengkel cat, minimal kita bikin tampilannya kelihatan seger dulu deh, akhirnya gitu kan. Namun karena saya udah males gitu kan, coba posting aja deh di Facebook waktu itu, ternyata ada yang minat. Akhirnya ada yang beli juga itu mobil, walaupun kalau dihitung-hitung kondisinya sampai waktu itu terjual, saya rugi itu udah pasti. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting mobilnya laku gitu. Setelah itu saya lihat lagi postingan unit murah nih, harganya 20 jutaan lah, tepatnya itu 27 juta harga bahannya. Ini saya beli di pedagang juga, di seller juga. Tadinya mau beli bahan, tapi saya upgrade dikit-dikit langsung di sellernya, itu dicat, servis segala macam lah pokoknya. Alhamdulillah seller yang kali ini cukup amanah ya. Cuman kerjaannya agak molor, ya itu wajar lah karena mungkin antrian dan segala macam. Itu 2 bulan dan unitnya alhamdulillah enak, mesinnya halus karena udah banyak yang diganti juga ya, dari koil segala macam lah. Cuman ada kesalahan, nggak tahu itu kelewat atau gimana ya, itu radiatornya mampet padahal katanya sih udah diservis, tapi akhirnya saya servis lagi, modal 300.000 ya udah beres, kelar. Alhamdulillah yang kali ini sellernya amanah, unitnya juga dengan harga yang terjangkau, tapi dapat unit yang ya layak pakai lah, udah pantas lah dengan harga yang
disodorkan gitu. Terus karena ada kebutuhan yang nggak bisa saya sebutin ya, akhirnya unit saya jual lagi tuh. Alhamdulillah ya dapat untung dikit-dikit sih kalau di unit yang ini, karena kita ngangkat bahannya juga waktu itu relatif murah ya, masih di 20 jutaan waktu itu. Unit itu laku dan akhirnya saya ambil unit yang terakhir ini nih, yang sekarang yang di Pool Cipendawa ini. Boleh dilihat deh di video-video sebelumnya ya, di channel ini dari awal pengambilan. Dan ini juga sebenarnya cukup mengecewakan sih, tapi ya udahlah, ini udah kejadian. Nah, jadi kesimpulannya, menurut pengalaman saya ya, si Toyota Limo Gen 2 ini cukup recommended, cukup bisa menjadi solusi buat teman-teman semua yang ingin punya mobil dengan budget yang terjangkau ya, antara 50 sampai 60 juta rupiah. Saya pikir sih unit ini salah satu solusi terbaik ya, Gen 2 Toyota Limo X Taxi ini. Karena pada dasarnya mobil ini punya mesin yang bandel ya, dan konsumsi BBM yang irit, spare part juga gampang dapat di mana-mana sih. Cuman bagaimana kita cara dapatnya ya, cara belinya. Kalau menurut saya sih lebih enak tuh dari pemakai sih. Jadi unitnya emang udah unit rawatan, kita bisa cek sendiri langsung. Jadi kalau cocok ya kita bawa pulang gitu. Atau kalau enggak kita beli ke pool yang emang unitnya udah ready siap jalan. Salah satu contohnya itu kita pergi ke Pool Taksi Bluebird. Di sana itu unitnya udah benar-benar siap jalan, udah plat hitam juga, ready. Jadi kita bisa pilih unit di sana sesuai kriteria yang kita pengen gitu. Cuman memang kalau di Bluebird itu otomatis harga lebih tinggi. Tapi kalau dihitung-hitung sih, kalau kita beli bahan yang masih plat kuning, kalau speknya disamain itu dan suratnya diurus menjadi plat hitam, jatuhnya sih sama-sama aja kalau menurut saya gitu. Dan kalau di Bluebird itu setahu saya unitnya lebih terawat ya, ini menurut pandangan saya gitu. Dan kalau beli di Pool Bluebird itu perintilannya itu udah pasti lengkap, jadi kita nggak usah repot-repot deh gitu cari perintilan atau kekurangannya gitu, karena emang unitnya juga ready, jadi kita bisa pilih sendiri gitu. Itu sih enaknya kalau menurut saya. Cuman kalau yang budgetnya mungkin masih sekitar 30 juta 35, ya itu solusinya kita beli bahan X Taxi Express salah satunya. Cuman unitnya ya seperti itu, belum siap jalan, mobilnya udah nongkrong lama, itu perlu restorasi yang apa ya, yang lebih detail dah, seperti itu. Kalau beli dari pedagang itu rata-rata kita pre-order ya, jadi menurut saya sih penuh resiko gitu kan. Kita jadi kayak beli kucing dalam karung gitu, kita nggak tahu kondisi mobil yang bakalan dapat buat kita itu yang seperti apa. Seperti itu sih kalau menurut pengalaman saya. Dan di video ini saya nggak ada maksud untuk menyudutkan atau menjelekkan pihak manapun. Saya hanya bercerita sesuai dengan apa yang saya alami menurut pengalaman pribadi saya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian cerita pengalaman saya di video kali ini. Mohon maaf nih karena proses penyampaiannya mungkin masih jauh dari kata baik, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil ya, sesuatu yang positif yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah mampir ke video ini. Terima kasih banyak telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.